Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa akramana bi huduri syahri Ramadhanil Muharram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina yadhkuruna Allaha fil layali wal ayyam. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ba'da tahiyyah hadratul kiram wal karamah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Masjid Al-Falah, dan para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan di bulan yang mulia, di rumah Allah yang mulia, kita dipertemukan dalam keadaan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Insyaallah Pak Ketua tadi nyampaikan sudah malam ke-18, Lebaran sudah dekat. Anak-anak ada beli lagi? Kasihan ya yang belum cepat minta. Emang tinggal dikit. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama ungkapan rasa syukur alhamdulillah kita dipilih oleh Allah bisa bertarawih di malam ini, di saat yang lain belum sempat untuk bisa hadir bertarawih. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan firman Allah menjadi bukti bahwa kita adalah orang yang beriman, menjadi bukti bahwa kita yang nanti akan mendapat gelar muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa yakin la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dunia ini hamba-hamba Allah yang bertakwa akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam kita haturkan kita bagi Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan menjadi umat Muhammad yang insyaallah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendekat nanti dengan baginda Nabi? Afdalu man aqrabu alayya ilayya, paling dekatnya orang nanti denganku. Aksaruhum alayya sholat, orang yang banyak membaca sholat, orang yang banyak baca sholawat, yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi berbanyak sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sudah cukup. Yang enggak baca nama dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini malam Ramadan, bulan satu-satunya bulan yang disebut dengan bulan suci hanya bulan Ramadan. Kenapa disebut bulan suci? Tempat mensucikan diri kita. Jadi Ramadan tempat untuk mensucikan diri. Bulan yang lain tidak ada. Yang ada bulan mulia. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, itu bulan mulia. Satu-satunya yang disebut dengan bulan suci adalah bulan Ramadan. Makanya di bulan suci ini sucikan diri, sucikan hati, sucikan roh. Beruntung Allah jadikan bulan Ramadan
tempat kita untuk mensucikan diri. Biasanya yang puasa Senin Kamis itu bisa dihitung orangnya. Yang rajin puasa, yang berbed bisa dihitung orangnya. Tapi begitu puasa Ramadan, insya Allah sedunia berpuasa, sedunia ringan. Kalau Senin Kamis, yang puasa Pak Ketua puasa nih orang makan. Banyak tetangga belum berpuasa. Tapi Ramadan alhamdulillah semuanya berpuasa. Insya Allah banyak dari semuanya berpuasa. Yang yang tidak ya tidak. Itu targetnya mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan diri. Dengan apa? Setiap manusia itu pasti punya salah, hilaf dan dosa. Ada yang merasa gak punya salah, ada yang merasa gak pernah hilaf, ada yang merasa gak pernah lupa. Angkat tangan, dikasih duit nanti minta akan Pak Ketua. Man itu orang bahasa Arabnya, nasiat itu lupa. Sedang disebut manusia, manusia kita pasti lupa. Kadang-kadang pegang duit, nanya duit mana tadi? Kita pegang ditanya. Karena banyak salah dan lupa, maka Allah siapkan namanya istighfar. Apa? Perbanyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini ujung rambut sampai ujung kaki kita ditaubati. Apalagi dalam keadaan apa? Mau nengok-nengok yang enggak puasa. Puasa itu imsak. Puasa itu maknanya imsak, menahan diri. Yang kita kenal saat ini imsak itu tidak makan, tidak minum. Itu kekeliruan yang sering terjadi. Yang penting gak makan, gak minum, selesai. Betul. Yang penting gak makan, gak minum sudah dianggap puasa. Dan puasa itu luas. Ada puasa sabul am, al-imsaku anil faktir atau anil muwaffatirati. Semua lubang yang ada di tubuh kita gak boleh dimasukin apa-apa. Mata lagi apa? Pakai tetes mata, mata. Hidung gula, masukkan air juga Pak, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja tidak apa-apa. Apalagi yang di bawah hidung, mulut belakang, depan belakang yang di bawah dimasukin juga Pak, bata. Jadi bukan nggak makan, nggak minum. Bapak Ibu berikan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cara Allah mensucikan kita. Kenapa? Ada namanya makhluk Allah yang disebut dengan malaikat. Malaikat itu ajsamun nuraniyatun latifatun, sebuah bentuk yang terbuat daripada cahaya yang halus, gak nampak kasat mata. La ya'suna fi ma amarallahu bihi. Malaikat itu punya akal sehingga tidak pernah bermaksiat, tidak pernah salah, tidak berkhilaf kepada Allah Subhanahu, gak pernah. La ya'suna fi ma amarallahu bihi, dan kerjanya apa diperintahkan oleh Allah itu yang dikerjakan, gak toleh-toleh. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Yang malaikat Israel tukang cabut nyawa, kalau sempat salah tugas rebutan, habis kita ditarik Jibril dari malaikat dari nyawa kita, yang malaikat Munkar dari nyawa kita, mati berapa kali kita. Makanya patut yang malaikat Israel dari nyawa, nyabut nyawa, yang Jibril, yang Mikail dan lainnya punya tugas masing-masing. La ya'suna fi ma amarallahu bihi, gak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat juga keadaan suci. Kita dipuasakan oleh Allah agar mengikuti malaikat yang suci, gak makan, gak minum. Itu baru belajar. Kalau dah maghrib beras dendam.
Gara-gara gak makan pagi sampai malam, sorenya sampai semuanya disiapin, makannya satu piring, esnya satu mangkok, telur dadar, telur goreng, apalagi masuk semua. Namanya puasa balas. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, isyarat kekenyangan gak datang ke surga. Jadi puasa itu mensucikan diri kita menjadi suci, jadinya bulan suci kita semuanya jangan Yesus suci. Begitu nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar malam hari raya kayamin waladatu ummu, kata baginda Nabi, insya Allah yang puasanya benar, yang imannya benar, takwanya benar, begitu malam hari raya takbiran, saat itulah kembali kepada kesucian kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tua suci. Makanya bulan Ramadan disebut bulan suci, tujuannya mensucikan kita yang berpuasa, yang gak berpuasa gak masuk. Karena puasa gak puasa gak ada yang tahu. Bukanya bareng, sahurnya bareng, tengah hari sahur lagi gak tahu. Insya Allah yang ada pun gak tahu. Begitu nyampe rumah masih puasa Pak, alhamdulillah suaranya segar. Nampaknya menungkas tadi di PT. Badannya disucikan, apalagi rohat, kolbunya, bagian dalamnya, luarnya lanjut sampai kaki bersihkan, hati juga dibersihkan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Kata lagi saya. Tahunya itu aja. Sifat apa? Semua sifat yang buruk, sombong, congkak, ujub, takabur, lebih-lebih riya, amal beribadah dinas, kita beribadah, kita bersedekah, kita beramal baik, kepengen dipuji manusia, bahaya. Arya itu syirkun khafi, kata bagi Nabi, syirik yang sama. Kalau kita riya hari ini, amal kita yang lalu habis gara-gara kita riya, karena gak pengen dipuja, kita ahli ibadah, kita ahli ilmu, kita ahli sodako, kita dermawan, gak pengen dipuji manusia. Saat itu amal kita yang sujud, rukuk, sedekah yang lalu habis. Alhamdulillah kepada Allah. Itu bahaya. Dan nampak syirkun khafi, kata Nabi, syirik yang sama, kita menambahkan dan membanggakan diri kita. Makanya bersihkan hati dari sifat-sifat yang kotor. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti itu yang selamat di hadapan Allah, yang akan bisa melihat wajahnya Allah, hanya orang yang berbuat salim, hatinya yang selamat dari riya, selamat dari sombong, selamat dari congkak, selamat dari berbagai macam penyakit hati. Insya Allah akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih ada sombong, riya dan segala macamnya, jangan harap. Makanya bulan suci bersihkan hati, insya Allah ketemu dengan Allah dalam keadaan qalbun salim, dan roh kita di hadapan Allah. Kalau badannya sudah suci, jiwanya suci, hatinya suci, roh kita menghadap Allah dalam suci, yang bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Insya Allah itu target Ramadan, menjadikan kita manusia yang punya sifat salah hilaf dan lupa. Satu, malaikat tadi. Yang kedua, Allah ciptakan namanya hewan. Hewan gak dikasih akal, namun dikasih nafsu, main serodok. Mau nasinya orang, kucing main ambil aja. Mau dimanapun juga, yang namanya ayam, kalau dia mau kawin di siang hari di tempat orang, jadi dia gak pakai agama, gak ada manusia.
Karena nafsunya tidak sudah dikuasai nafsu, akalnya tidak ada. Manusia punya dua-duanya. Dia punya sifat malaikat, dia juga punya sifat hewan yang punya akal dan punya nafsu. Kalau bersihkan hawa nafsu diarahkan ke yang baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka dia malaikat banyak baiknya. Sebaiknya kalau dia ubah hawa nafsunya, mengarahkan akalnya jauh daripada akidah agama, maka dia akan sejenis hewan yang tidak tahu arah dan tujuannya, dan nanti akan tersesat dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dan masuk golongan yang suci dan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukup itu aja. Artinya mari sucikan biar takbirnya nanti khusyuk. Insyaallah yang puasanya khusyuk, yang tarawihnya khusyuk, takbirnya khusyuk. Allahu Akbar, Allah sampai nangis walaupun mikirin utang. Ada yang mikir dan beberapa keluarga anak-anaknya utang semua, nangis sampai nangis. Ada yang belum bikin kue, takbirnya sampai nangis, tapi insyaallah gak ada di sini. Kalian ngaku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, taklim kita, tadarus kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.